Halo teman-teman, kenalin nama gue Zaki. Jadi kita akan kembali untuk membahas tentang matematika. Jadi untuk kesempatan kali ini tuh kita nggak akan ngebahas soal matematika, tapi kita akan ngebahas tentang teorema yang ada di matematika. Untuk yang kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang teorema Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras itu akan kita interpretasikan ke dalam bentuk visualnya gitu, pembuktian teorema Pythagorasnya. Jadi di sini kita punya sebuah segitiga siku-siku, di mana panjangnya itu A, B, dan C. Nah, jadi di sini tuh pertama-tama untuk kita, gimana kalau kita buat kopi segitiga ini, dimana yang segitiga itu sebangun gitu ya. Jadi kita atur segitiga tadi itu, terus kita punya kayak sebuah sebuah bangunan baru gitu ya, dianggap aja bangunan itu bagus ya. Jadi yang bagian sini itu tersambung, terus yang bagian itu tersambung dengan rapi, sehingga kita punya sisi yang ini panjangnya B, yang ini A, yang ini B, karena dia kan sebangun ya, yang ini A, yang ini B, yang ini A, sehingga di luar ini tuh kita punya sebuah persegi dengan sisi A plus B. Nah, terus kalau kita perhatikan di bagian tengahnya itu kita punya apa? Nah, ini panjang sisi ini apa sih? Oh, ini C, yang ini C, yang ini C kan ya. Sehingga kita punya sebuah bangunan yang mempunyai 4 sisi, terus dia itu panjangnya itu sama, berarti yang dalam ini adalah sebuah persegi gitu. Jadi ini kita bikin persegi ini kan ya, kita punya sebuah persegi dengan panjang sisinya itu adalah C gitu ya. Nah, ini persegi ini akan kita keluarkan dari bangunan ini. Berarti luas persegi yang ini itu apa? Adalah C kuadrat. Nah, yang kita bersihin tadi ya gambarnya biar rapi lagi. Lalu yang 4 buah segitiga yang ada di sini itu akan kita transformasikan. Jadi kita akan gunain rotasi sama translasi. Jadi sehingga dia tuh kita nggak akan mengubah ukuran dari bangunan itu, jadi ya tetap sebangun gitu ya. Nah, ini udah selesai dipindahkan, jadi kita punya kayak apa gitu ya, sebuah bangunan gitu kan ya. Nah, tadi itu panjangnya ini tuh A, yang ini tuh B ya, ikutin yang awal gitu kan, karena kan cuma digeser. Kemudian panjangnya ini berarti kan ya A ya, yang ini juga A, yang ini B. Kalau kita perhatiin, kita tuh akan dapat 2 buah persegi. Nah, persegi yang pertama itu adalah yang ini, sama yang kedua itu
adalah yang ini. Anggap aja rapi gitu ya. Nah, berarti kan kita punya persegi yang pertama itu sisinya itu adalah A, persegi yang kedua itu sisinya adalah B. Nah, ini kita pindahkan ke bawah. Terus yang tadi kita dapat di awal, yang C tadi itu kita juga samakan aja, sejajarkan biar enak lihatnya. Nah, berarti kan luasnya ini tuh karena sisi-sisinya A, atau A kuadrat, yang ini B kuadrat. Nah, kalau kita perhatiin baik-baik, dua buah persegi yang ada di sini itu, yaitu adalah sama-sama mengisi kekosongan dari bangunan yang ini kan ya. Jadi kan tadi itu kita ambil dari sisi yang kosong yang ini sama yang ini gitu. Nah, sedangkan kalau yang C itu tadi itu kita ambil dari bangunan yang awal, dimana kita punya yang kayak gini, terus gini, terus gini, terus gini kan ya. Nah gini, terus kita ambil ini kan, dimana itu juga adalah bagian yang blank gitu, yang kosong dari tadi. Sehingga kita punya dua buah yang sama-sama mengisi kekosongan dari bangunan yang kita bentuk. Yang satu yang itu dibentuk yang kayak gini, yang satu lagi itu dibentuk yang kayak gini. Jadi kita punya dua buah sisi kiri dan sisi kanan gitu. Nah, kalau kita samakan berarti sisi kirinya itu adalah A kuadrat tambah B kuadrat yang dari sini. Kemudian itu sama dengan C kuadrat, di mana C kuadrat itu adalah bangunan yang di awalnya. Sehingga kita punya bahwasanya A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ya, dan inilah yang disebut dengan teorema Pythagoras. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada gambar yang kurang jelas. Terima kasih sudah memperhatikan. Jika kamu suka dengan konten ini, silakan di-share, di-like, dan di-subscribe.